numpang masuk. Selamat datang. Om Fadlan, sehat? Oke, alhamdulillah Kayak sehat, lagi Om. perkenalan dulu Om. Nama lengkap? Aduh, nama Fadlan Om, dari tim Kemo. Aktivitasnya apa Om? Wartawan Om. Kita masih wartawan di kantor berita Amerika di Jakarta. Oke, dan hari ini kita rencana mau review sepedanya Om Fadlan ya. Oke, Yang boleh. banyak orang pengen tahu nih Om gitu. Boleh Om, boleh banget, Gitu. boleh. Yuk, mau lihat langsung apa gimana? Iya, silakan ambil Om. Oke. Terima kasih. Mari, Om. Wih. Sedap. Oh. Ini sepeda apa Om? Sebenarnya Om? Ini sepeda gravel bike-nya Marin, tipenya four corner. Full corner. Yeah. Ini kapan pernah belinya kapan ini Om? Masih ingat nggak? Belinya dulu kayaknya tahun 2000-an ya. 2020. Pertengahan akhir lah antara itu. Lupa pastinya. Pokoknya antara pertengahan akhir tahun 2020 Oke. waktu itu. Dan bisa ceritain nggak Om Fadlan kenapa memilih ini akhirnya gitu kan? Kenapa milih gravel bike berarti Om ya? Gravel bike itu karena sesuatu hal yang baru sih sebenarnya buat saya juga. Karena kan dulu awal-awal saya pertama kali naik sepeda tuh mainnya mountain bike gitu kan. Kemudian sempat coba-coba road bike tapi nggak terlalu sering. Karena kemudian sejak pandemi kemarin ini mulai lagi aktif naik sepeda. Sempat naik mountain bike lagi. Tapi kepikiran nih butuh kayaknya ada yang baru nih gitu kan. Ada sesuatu yang berbeda nih yang waktu itu yang lumayan lagi istilahnya mulai agak-agak terkenal lah gitu diomongin orang gravel bike gitu. Jadi ya pengen coba sih awal-awalnya, pengen tahu gimana sih gravel bike itu apa sih gitu. Oke. Intinya sih kayak gitu sih. Om bisa jelasin kenapa disebut apa nih namanya Four Corners ini? Bisa ceritain Om kenapa kira-kira ya disebut namanya Four corner. Oke. Kalau nama sebenarnya sih saya nggak tahu persis ya, tetapi kalau dari yang pernah saya tahu nih four corners itu kan berhubungan sama mata angin, kemudian jadi artinya ini sepeda bisa kemana aja. Lahirnya ini kan di Amerika nih, jadi di sana tuh kan 4 musim. Jadi idenya itu kenapa four corners itu adalah 4 musim. Jadi ini sepeda ini bisa dipakai buat musim apa aja gitu. Bisa musim mungkin winter, summer, autumn dan musim-musim itu gitu. Intinya seperti Kalau itu. dari tadi Om Fadlan sempat nyebut Amerika. Jadi sebenarnya ini sepeda Amerika atau sepeda Indonesia atau mana nih Om sebenarnya? Oke, sebenarnya ini sepeda buatan Indonesia. Kita harus bangga nih sepeda ini buatan Indonesia. Tetapi memang merek Marin sendiri ini itu merek Amerika Serikat gitu. Dia berkantornya kalau nggak salah di California. Jadi spesialisasinya tuh awalnya kalau nggak salah saya lupa. Mungkin tahun sekitar 1980-an di 86, 85 kalau nggak salah ini perusahaan terbentuk. Awalnya perusahaan Marine Bike itu spesialisasinya mountain bike. Cuman makin kesini dia bikin berbagai macam bentuk sepeda termasuk gravel ini. Gitu. Oke. Jadi ada tulisannya nggak Om? Di mana sih tulisan Indonesia buatan Indonesianya ada ya? Ada di kita pasti ini emang bener sini, buatan ini Indonesia dia. atau bukan ini kan? Nih, jadi ini sepeda buatan Indonesia, tapi memang diekspor ke negara-negara di Asia Pasifik ya, misalnya kayak ke Thailand, ke Australia, kemudian ke Filipina. Itu sepeda ini nih. Jadi kalau teman-teman Tom Haryo pergi ke Thailand, pergi ke Australia, terus ada ngelihat Marin, kemungkinan besar buatan Indonesia. Oke. Om, review sedikit dong Om, mungkin dari depan sampai belakang. Ini apa saja yang ini masih orisinal ya Om? Belum banyak yang diganti ya? Masih 90% standar ya. Yang saya ganti itu cuman ini aja nih, stemnya nih ganti, saya ganti yang lebih pendek.
karena aslinya tuh agak sedikit kepanjangan buat saya. Jadi saya ganti yang agak pendek. Kemudian joknya, ya joknya ini saya pakai Brox. Aslinya dia pakai WTB. Ini saya ganti juga. Kemudian pedalnya ini saya pakai kebetulan kebiasaan pakai klit dulu zaman main MTB. Jadi ini saya pakai model klit. Jadi baru 3 bagian itu aja yang diubah ya? Iya, masih itu. Sisanya masih orisinal. Sisa ya? Itu sama apa ya? Mungkin gearnya ya kayaknya. Ini sprocketnya sih sempat ganti. Ini 36, aslinya 34. Oh, jadi ini orinya sebenarnya 1134. 1136. Sorry, 1134. 1134, 9 speed. 9 speed. Ini saya pakai 1136. Nggak kuat om, jompo udah mulai tua. Nanti sekarang kita tanya ya satu persatu kenapa dia ubah gitu kan. Tapi yang pasti kita sekarang review dari bagian depan dulu nih. Kita ngelihat dari dari bannya. Ini bisa ceritain om, bannya ukurannya, dia tipenya apa? Ini bannya pakai WTB Resolute, ukurannya 700 x 42C. Ini spesial buat gravel sih bannya nih. Jadi memang didesain khusus untuk gravel. Ini masih ban orinya, masih aslinya. Alhamdulillah masih lumayan, masih bisa lah dipakai meskipun nih kayaknya bentar lagi harus diganti juga nih. Oke. Tapi masih bisa lah. Om Fadlan bisa jelasin kenapa harus setebal ini untuk ban-ban gravel? Apa sih fungsinya itu gitu? Ban gravel itu meskipun sekarang ban gravel itu cenderung ukurannya agak-agak nggak sebesar ini ya. Ada yang di 38, ada 33, 35. Tetapi kenapa dia pakai ukuran 42? Kalau menurut saya sih ini lebih kepada kenyamanan ya. Jadi karena ini kan nggak pakai suspensi ya, nggak punya suspensi. Jadi salah satu trik dalam tanda kutip supaya memperoleh kenyamanan itu ya pakai ban gede sebenarnya. Jadi dengan ban gede ini kita bisa pakai tire pressure-nya lebih rendah. Artinya dia masih punya istilahnya masih bisa main lah bannya gitu kan. Jadi kalau kita ketemu jalan-jalan yang nggak terlalu bagus misalnya ya seperti di Indonesia ini kan masih banyak tuh jalan-jalan yang seperti itu. Jadi ini bisa istilahnya sedikit membantu lah ban-ban model kayak gini nih. Maksudnya sedikit membantu, ini membantu membantu peredaman atau ya gimana? Membantu peredaman ya. Jadi membantu karena dia jumlah udaranya yang istilahnya lebih banyak volumenya. Jadi secara teknis dia menjadi suspensi alami nih buat sepeda nih. Dengan ukurannya yang lumayan gede dibandingkan kalau kita berkaca sama sepeda-sepeda road bike ya yang ukuran bannya tuh agak kecil-kecil ya, 28, 25 gitu kan, bahkan ada yang 23 gitu kan. Jadi ini lebih memberikan sedikit kenyamanan lah ban gede ini. Di samping satu lagi, karena ini sepeda adalah sepeda gravel, ban gede ini tuh memberikan traksi lebih, grip lebih kalau kita tuh main di tempat-tempat yang istilahnya ya seperti namanya gravel khususnya. Ini memberikan grip lebih, memberikan traksi lebih, di samping kenyamanan lebih itu tadi gitu loh. Jadi salah satu fungsi dari ban yang gede di sepeda-sepeda gravel itu ya buat hal-hal yang seperti itu. Oke. Selain ban, kita bahas juga di bawah sini ada hubnya. Hubnya ini masih ori om? Masih aslinya om. Ini itu masih ada logonya Marin ya. Marin. Dan ini Gotri apa bearing om? Kalau bisa jelasin. Ini saya pernah bongkar, ini masih Gotri sih. Ya pakai Gotri, saya lupa ukuran. Jadi belum bearing ya? Belum bearing. Kalau menurut saya sih, kalau saya pribadi ya Gotri itu lebih gampang sih ya, gitu ya. Karena Gotri nyarinya gampang. Kalau kita kemana-mana gitu tiba-tiba bermasalah, ya mungkin memang dari sisi servis harus lebih rajin aja sedikit ya. Mungkin buat teman-teman yang sering-sering pakai sepeda ini buat main lumpur-lumpuran atau becek-becekan, ya paling enggak lah 2-3 bulan lah paling lama itu, 2 bulan lah gitu dibongkar, dibersihin, Gotrinya dibersihin. Kalau memang harus diganti ya diganti. Dan saya udah berapa kali nih bersihin, bongkar. Alhamdulillah sampai sekarang dari 2020 ya itu akhir itu sampai sekarang sih alhamdulillah masih lancar. Oke. Lalu dia sudah teknologi baru ya om, udah disc brake ini di sini. Disc brake-nya apa ini? TRP ya? Pakai TRP, betul. Ini masih mekanik ya? Iya, masih mekanik ini. Ini masih mekanik. Ya. Masih mekanik. Jadi ini masih mekanik. Oke. Nah, berikutnya adalah fork.
Fork ini gimana Om ceritanya kalau jalan rusak? Apa membantu juga atau membantu redaman atau gimana sebenarnya si fork ini? Kok kan gravel, orang mikirnya kalau gravel atau jalan-jalan rusak kan harusnya suspensi yang enak gitu. Tapi tadi Om Fadlan sempat jelasin kalau emang si ban itu juga untuk membantu untuk mengurangi redaman, untuk membantu redaman getaran gitu kan. Tapi fork seperti ini gimana Om kira-kira reviewnya? Kalau saya sih ya fork ini kenapa rigid ya? Memang ya secara teknis memang lebih enak sih ya. Kalau kita pakai bentuknya ada suspensinya gitu kan, lebih nyaman sudah pasti. Tetapi salah satu kenapa rigid itu sepeda gravel itu karena istilahnya dia ini kan dirancang untuk bawa beban juga kan. Jadi kenapa seperti itu? Buat jalan jauh, di samping buat bawa beban lebih reliable kalau dia rigid. Di samping itu juga kalau seandainya fork rigid ini kalau kita bawa jauh tuh kita nggak perlu maintenance yang susah gitu loh. Kalau bermasalah kan kalau misalnya namanya kalau kita pergi belusukan masuk kemana-mana, touring agak jauh-jauh dikit gitu kan. Kalau misalnya bermasalah suspensinya di tengah jalan kan repot gitu kan. Kita nggak punya spare part, nggak ada bengkel gitu kan. Dengan istilahnya dengan forknya rigid seperti ini tuh meminimalisir hal-hal yang seperti itu gitu. Jadi ya kita bisa lebih pede aja gitu kalau pergi yang agak-agak jauh dan bawa beban yang agak sedikit berat sih. Kalau menurut saya sih seperti itu. Dan salah satu yang uniknya yang saya liatin dari tadi adalah di sini ada bidon ya. Oh iya. Jadi total bidon di Marin ini ada berapa Om? Sampai ada bidon di fork ini kan berarti kan. Nah itulah dia, itu sedikit spesial nih sepeda ini nih. Karena memang si pembuatnya Is The Marine ini nih udah mikirin gitu loh bahwa mungkin ya sepeda gravel mungkin dipakai buat banyak hal, bisa banyak angkut beban dan segala macam. Jadi lubang bidonnya itu untuk Marine Four Corner ini nih lumayan ya, di atas rata-rata dia punya 6. Jadi 2 di depan nih, kiri kanan nih. Sebelah kiri, kanan dan kiri. Kemudian di tengah nih. Dia punya 2 juga. Oh sorry 2, 3 malah, 1 di sini, sama 1 lagi di sini nih. Jadi total 6. Ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang di kiri. Jadi kalau diisi buat botol air, wah udah aman ya. Kalau berhenti di warung ya. Nggak perlu, Indomaret tutup. Alfamart tutup semua, kita nggak perlu mampir nih. Jadi 6 kali 6 aja kalau kita pakai isi yang 600 mili aja udah 3,5 liter kita punya. Tinggal gitu, kuatan kakinya aja di mana. Kakinya aja kuat nggak tuh bawa beban segitu banyak. Gitu, kan? Oke Om. Lalu abis dari situ kita ke bagian atasnya nih. Ini kokpitnya seperti inilah modelnya, desainnya. Di sini ada drifter. Ini Sora Om ya? Ya ini Sora nih, ini masih bawaannya semua nih Om. Sora 3 speed depan 3 kali 9. 3 kali 9. 9 di belakang, ini depan. Oke. Drifter ini ya? Drifter ya. Terus, tapi ini tambahan ya Om? Ini tambahan nih, pakai Cyclecom. Sama inilah, ini buat nih kalau namanya kita masih di Indonesia kan butuh kalau kita jalan-jalan sedikit buat dibanding teriak-teriak suruh orang minggir ya. Lumayan kan gak enak kan, kalau pakai ini kan lebih elegan tuh. Misi gitu kan. Oke, ini frame-nya size berapa nih Om yang ini? Yang ini size M Om. Size M ya? Ya, size M. Kalau M itu di sentimeter atau di inci kan, kalau Marine Four Corners itu berapa ya? Marine tuh saya lupa ingat ya Marine kalau antara 51-52 cm ya? Sekitar itulah, sekitar 51-52. Tapi untuk Marine Four Corner ini agak ajaib dia sedikit memang. Jadi kenapa saya kenapa saya ambil size M? Sebenarnya tinggi saya itu 172. 172 itu kalau di Marine itu bisa jatuhnya di size S sebenarnya. Tapi kenapa saya ambil M? Karena di Marine Four Corner ini untuk size M dan size S-nya itu ukuran bannya beda. Yang size S itu 650B, yang size M ke atas itu size-nya 700C. 650B. 650B. Jadi sedikit lebih kecil dia. Jatuhnya mungkin kira-kira ukuran kalau di MTB tuh 27 ya, 27,5. Sekitar itu gitu loh. Saya kenapa ambil yang ini karena lagi ya pengen coba gitu kan, karena MTB saya kan juga dulu size-nya 26. Nah, saya pengen coba yang bannya gede.
700C itu jatuhnya di size M. Oke. Gitu. Kalau balik lagi ke atas ini stem setnya dia pakai FSA Om ya? Iya, pakai FSA nih. Aslinya FSA. Ini headsetnya dia pakai FSA. Ini masih bawaannya nih. Asli yang saya ganti dia cuman ini. Kalau stem yang lama dulu FSA juga? Oh enggak, ini stemnya nih NTT nih yang lama. Yang lama saya lupa, kayaknya merek Marin deh. Oh, merek Marin. Nah, stem yang lamanya tuh Marin dia. Yang lama itu panjangnya 100 mili. Yang ini saya ganti ke 45 nih kalau nggak salah. Ini agak pendek. Lebih short ya. Nah, lebih short. Ini lebih short nih, 45 nih. Ukuran 45 karena agak kegedean seperti yang saya bilang. Buat saya sebenarnya size M itu sedikit kegedean buat tinggi saya, tapi karena saya mau dapat ban yang 700 ya akhirnya saya modifikasi, stemnya saya pendekin. Oke. Lalu kita ke bagian tengahnya nih Om. Iya. Ya, di sini ada yang saya juga plototin dari awal itu agak-agak unik. Dia di sini cranknya Sora, tapi 3 speed ya. Nah, 3 speed. Terus cuman Om Fadlan udah ganti pedalnya doang ya? Ganti pedalnya aja. Om, ini kenapa? Saya ingin tanya sih sedikit. Belakangan ini saya lihat spesifikasinya Marin itu 2x9 atau 2x10 gitu kan, atau single 1x10 gitu. Tapi kenapa sih Four Corners ini tetap menyediakan dengan 3 speed di cranknya? Oke, jadi kalau saya ya, itu kan pilihan dari para insinyurnya Marin. Tetapi ini sebenarnya sangat nolong banget nih buat kita-kita yang istilahnya kemampuannya terbatas gitu kan, tapi pengen bisa ngebut kadang-kadang, tapi kadang-kadang juga pengen istilahnya belusukan gitu kan, ketemu jalan-jalan off-road atau nanjak-nanjak sedikit gitu kan. Jadi dengan kombinasi 50, 39, 30 ini nih memberikan kita tuh fleksibilitas yang lebih banyak gitu loh. Range-nya lebih luas buat dengan kemampuan dari kita nih untuk apanya, kalau kita mau agak sedikit ngebut-ngebut di jalan gitu kita bisa pakai yang 50 gitu kan. Kalau ketemu tanjakan capek gitu kan, supaya agak enteng kita bisa ganti ke yang 30 gitu kan. Atau kalau pengen yang sedang-sedang gitu kan ya pakai 39 gitu. Jadi itulah salah satu keunggulannya nih, kenapa dipasang itu ya seperti sesuai namanya gitu kan, Four Corner kemana aja gitu kan, musim apa aja, jadi ya ngebut ayu gitu kan, off-road ayu, nanjak ya insya Allah gitu. Oke. Dan cranknya ini udah Halotech 2 ya? Iya udah Halotech 2, jadi ya lumayan ringan banget. Lumayan ringan, benar, lumayan ringan. Sora 50, 39, 30. Iya, ini seri R3030 kalau nggak salah ini. 30. 9 speed ya? 9 speed, ya. Oke, di ininya juga Sora ya Om? FD-nya masih ya? FD ini full Sora. Jadi emang ini FD Sora, RD-nya Sora. Nah, ini bagian belakangnya. Bagian belakangnya RD-nya Sora juga. 9 speed. Sora 9 speed. Iya, ininya yang udah diganti. Ini diganti ke 36, aslinya 34 ini. Oke. 1134. Om, kalau secara sederhana aja, kenapa Om ganti ke 36? Udah tua Om. Jadi dengkul udah mulai nggak kuat nih untuk nanjaknya. Jadi sebenarnya sih ini lebih kepada preference ya, karena kebetulan teman-teman khususnya di Cemong ini emang agak-agak ajaib, mereka nih suka pergi tempat-tempat ajaib yang kadang-kadang itu tanjakannya nggak pakai akhlak gitu kan. Jadi ya salah satunya supaya dapat lebih memperingan lah istilahnya, mempermudah kita dalam perjalanannya. Apabila ketemu traktor yang seperti itu ya ganti yang agak gedean dikit. Oke. Dan ini sprocketnya juga Sora atau gimana Om? 1136 itu? Ini 1136 ini dulu kayaknya bukan punya Sora nih. Ini sprocket lama, kebetulan saya dikasih temen ini kayaknya dulu nih bekasnya. Tapi asli nih Om? Bukan? Tapi ini asli Shimano punya nih. Bukan ACM ya? Bukan. Ini HG series. Ini HG series. Oke. HG seriesnya kayaknya punyanya Diori Livio ini kalau nggak salah, saya lupa nih. Oke. Tapi satu lagi jangan lupa. Kalau mau ganti sprocket nih yang kayak gini jangan lupa pakai Goldlink. Nah, pakai Goldlink karena apa? Sebenarnya secara teknis ini sebenarnya bisa sih. Ini karena ini cukup panjang dia ya. Bisa kalau nggak pakai Goldlink, tapi mepet banget.
Jadi sama saya pakein sedikit Goatling supaya dia lebih panjang, naiknya lebih gampang. Oke. Kalau nggak pakai Goatling, emang kenapa? Dia telat atau dia responnya gimana? Bukan responnya aja sih, nariknya terlalu ini dia. Kalau di dalam posisi yang tingginya tuh terlalu narik pertama, dan naiknya kadang agak susah gitu loh. Kadang suka ya gitu mut-mutan dia. Tapi kalau dengan pakai Goatling ini lebih lancar, dia lebih gampang. Karena kan secara teknis memang ini Sora itu ini kalau jatuhnya ini medium nih sebenarnya, bukan long catch nih. Makanya dia aslinya demam datang ke 34. Memang toleransinya hanya sampai 34, cuman karena kita mau naikin. Nah, sekarang ini sebenarnya dengan konfigurasi seperti ini bisa sampai ke 42, ini masih bisa dia. Oke. Dan pengereman serta ban sama juga yang dengan yang depan masih ya? Depan masih sama, depan belakang ini masih originalnya juga. WTB Resolute 742C. Bannya masih ini juga masih TRP. Aslinya ini lumayan bagus nih. Karena kita adjustnya bisa dari dua sisi ya. Jadi tinggal kita adjust sedikit, lebih gampang banget ininya. Dan mekanik. Jadi, untuk seat postnya ini ukuran berapa nih Om? Ini 272 Om. 272. Nah, 272. 27.2. Ini standar lah, ini standar NTB. Oke, jadi secara apa namanya? Ini bahannya kromoli Om ya? Kromoli. Cuman ya gitu, dia kombinasinya kalau dengar bunyinya kan di sini agak tipis nih kedengarannya kan. Sementara kalau bagian sininya bunyinya kayak batu nih. Sama, chainstay-nya lebih keras lagi bunyinya. Nah, jadi ya teknologinya seperti itu dia. Oke. Udah pernah diukur bobotnya berapa ini kalau bersih tanpa beban dan macam-macam? Tanpa beban itu saya sih belum pernah nimbang ya. Dulu pernah nimbang tapi lupa ingat, kalau nggak salah mungkin sekitar 11, 12, 13, 11, 12 kiloan lah sekitar itu. Oke, ini pertanyaan terakhir untuk reviewnya. Kira-kira ke depan apa yang mau dilakukan lagi untuk bisa lebih efisien dan lebih efektif lagi untuk bersepedanya dengan si Marin ini? Kira-kira ada yang mau diubah lagi kah? Atau gimana? Untuk saya karena gini, kalau saya itu sebenarnya alirannya adalah pakai sampai rusak. Jadi aliran saya itu aliran pakai sampai rusak gitu. Jadi artinya kalau emang nggak perlu diganti, nggak perlu ngapain. Gitu. Ini udah dipikirin sama yang bikin, mereka udah kasih, kecuali memang kita punya preference ya, kayak tadi misalnya ada beberapa hal memang harus diganti ya diganti, atau spare part ya pasti suatu saat kita ganti rantai gitu kan, karena mungkin udah wear, udah aus gitu kan. Sprocket juga mungkin suatu saat harus ganti. Brake pad ini saya udah berapa kali ganti karena kebetulan sering jalan, jadi brake pad depan belakang ini udah pernah ganti paling nggak satu kali. Semua udah ganti. Jadi untuk sementara ini sih saya lumayan puas ya sama sepeda ini. Di samping kita bisa pakai belusukan, kita bisa pakai jalan dalam kota istilahnya. Kalau tiba-tiba ada RB lagi ngebut-ngebut kita, ya mungkin nggak sekenceng mereka, tapi masih bisa nempel-nempel dikit gitu di belakangnya gitu, meskipun ngap ngos-ngosan gitu, tapi masih bisa lah. Banget ya sepeda ini buat saya gitu kan, apalagi sejak kemarin pandemi gitu kan, kita sempet lost, nggak tahu mau ngapain gitu kan. Jadi ini sepeda ini salah satu bentuk selain untuk mencari kesehatan ya, karena waktu itu kan kita harus euforia untuk sehat gitu kan, itu pertama. Kedua, ini sepeda udah nganterin saya kemana-mana nih Om gitu loh, udah belusukan, udah sempet jalan-jalan ke Bandung naik ini gitu kan, udah sempet jalan-jalan ke Anyer gitu kan, Gepang, sempet Gepang juga gitu kan, perih tuh tapi jadi ya sempet melakukan kegiatan-kegiatan yang istilahnya
yang ngelihat sesuatu hal yang dulu itu sempat lama nggak dilakuin gitu kan. Belusukan terus lihat tempat-tempat yang istilahnya yang eksotik lah gitu kan, yang buat tempat destinasi ya, yang pemandangan yang indah-indah lah gitu kan dengan naik sepeda gitu. Jadi ya sangat berarti ya buat saya. Kalau buat teman-teman yang masih awam dengan gravel bike, kira-kira apa Om sarannya ketika mau memilih atau mau membeli, apa ya poin-poin apa aja yang penting harus diperhatiin? Yang pasti ya pertama, kalau namanya kita mau belanja itu kan budget ya. Kita harus sesuaikan dengan budget gitu kan. Yang kedua, peruntukannya untuk apa gitu kan. Kalau memang istilahnya, jadi begini, intinya gravel bike itu dia itu jatuh di antara road bike dan mountain bike. Jadi sepeda yang dibikin dengan tingkat efisiensi dan kecepatan road bike, tapi dengan kenyamanan dan kemampuan MTB. Intinya seperti itu. Jadi kalau buat teman-teman yang mau cobain gravel bike atau pengen cobain istilahnya sepeda yang bisa kemana aja, ya ini salah satunya. Dan yang pasti di dalam memilih sepeda gravel bike itu seperti halnya kita memilih sepeda-sepeda nggak hanya gravel bike, sepeda yang lain juga harus size, ukuran. Gitu loh. Cari yang ukurannya paling pas dan paling nyaman buat teman-teman. Gitu. Karena itu sangat penting gitu. Karena apa? Penting karena pada saat sepeda ini kita pakai 50, 100, 200 bahkan lebih kilometer, size itu sangat mempengaruhi kenyamanan kita di dalam berkendara. Intinya seperti itu. Oke. Lalu saya ingin bertanya juga tentang ketika kita mau melakukan upgrade. Jadi sebenarnya apa penting dengan upgrade itu, atau apa saja yang sebenarnya dipikirkan sebelum kita mengupgrade part-part sepeda khususnya Om? Ya itu dia, kadang orang suka salah kaprah ya gitu loh. Jadi pakainya harus group set yang mahal gitu loh. Harus yang mereknya terkenal misalnya. Kalau yang seperti saya bilang, saya itu aliran yang istilahnya kalau belum rusak ngapain harus diganti gitu loh. Karena saya pakai yang sekarang ini alhamdulillah sampai sekarang belum ada masalah dan saya nggak merasa perlu harus diganti. Tapi kalau memang teman-teman mau ganti gitu kan, di samping kembali lagi budget, yang paling gampang dia misalnya apa ya yang harus diganti ya, mungkin jok gitu kan, karena jok itu penting. Itu nyaman. Bayangkan kalau kita naik sepeda 3-4 jam, 5 bahkan lebih itu, dan pantat kita satu-satunya kontak kita dengan sepeda itu adalah di bagian pantat sama di bagian tangan. Gitu kan, di samping kaki kita. Jadi itu salah satu poin penting kalau mau upgrade gitu kan. Di samping upgrade yang lain itu upgrade apa? Upgrade supaya ukurannya tuh sesuai dengan ukuran kita. Itu penting banget gitu loh. Apakah joknya kita ganti, bisa maju, bisa mundur, kemudian stemnya juga kita panjangin atau kita pendekin gitu. Dan itu baru ketahuan setelah kita riding. Jadi untuk teman-teman yang mau upgrade sepeda, apalagi yang pertama kali mau beli sepeda, jangan langsung di-upgrade. Saran saya, pakai dulu. Pakai 50 kilo, pakai 100 kilo. Rasakan dulu kekuatannya, kelemahannya. Karena kalau teman-teman nggak pernah cobain, nggak tahu apa yang harus diganti. Kecuali teman-teman udah pernah punya sepeda sebelumnya ya, udah tahu ya, misalnya itu pertanyaan yang lain. Tetapi buat teman-teman yang benar-benar baru, buat teman-teman yang benar-benar baru mau punya sepeda, nggak hanya gravel, gitu kan, cobain dulu, rasain shiftingnya bagaimana, bannya seperti apa, gripnya seperti apa, di jalanan mulus seperti apa, di jalanan off-road seperti apa. Nanti baru dari situ, jangan lupa banyak teman-teman lain yang mungkin punya pengalaman, mungkin punya pengetahuan lebih. Jangan segan-segan untuk bertanya. Om Fadlan, ya. Jadi terakhir pertanyaan, seberapa penting sepeda untuk saat-saat seperti ini?
Oh, sangat penting ya buat saya. Sepeda itu sekarang buat saya sangat penting. Bukan hanya buat sarana untuk kita istilahnya buat rekreasi, bukan hanya buat jalan-jalan, tetapi ini menjadi sarana untuk istilahnya exercise. Dan yang paling penting juga sekarang ini sarana yang penting buat kita sebagai alat transportasi ya. Di samping kita membantu juga untuk mengurangi apa istilahnya polusi di Jakarta, kemudian ya minimal kita ikut berkontribusi lah menuju ke arah yang lebih baik buat Jakarta khususnya dan buat Indonesia pada umumnya. Oke Om Fadlan, terima kasih sudah membolehkan kami untuk mereview sepeda dan juga kami visit ke rumahnya Om Fadlan. Mungkin next kita juga akan riding sama-sama Om. Sampai ketemu lagi ke depan Om, dan tetap bersepeda thank you semuanya. Thank you banget udah datang semuanya berkunjung. Oke. Makasih banyak. Thank you. Oke, Assalamualaikum. makasih. Waalaikumsalam.